Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Setiabudi SHIMEI sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah. Kebetulan saya Pujapung Perbankan dan Keuangan Syariah, maka mata kuliah yang saya ambil yang saya ajarkan adalah mata kuliah Keuangan dan Investasi Syariah. Mata kuliah ini meliputi berbagai macam pembahasan. Di antaranya ada pembahasan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, baik itu perusahaan syariah. Terus ada peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Dan banyak lagi pembahasan-pembahasan dalam mata kuliah ini. Ada 16 kali pertemuan. Di antaranya ada UTS dan UAS. Dan yang saya videokan dan yang saya paparkan pada perkuliahan ini adalah pada pertemuan ke-11 tentang pasar modal syariah, dan dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 tentang peradab-peradab pada pasar modal syariah. Itu jadi minggu kemarin 11 dan dilanjutkan dengan minggu ke-12 tentang investasi pada saham syariah, sukuk dan obligasi syariah. Dan yang ketiganya reksadana syariah. Nah, ini yang saya paparkan pada video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai penutup, terima kasih. Dengan akhir saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa bihi wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Oke, hari ini kita melanjutkan atau mengulang pada pertemuan kemarin. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang keuangan, tentang investasi. Sekarang kita lebih ingin mengenal tentang pasar modal. Jadi kita lebih tahu apa itu pasar modal, lebih dalam lagi. Sementara ini kita hanya teori, terus siapa prakteknya dalam pasar modal. Oke, pasar modal ada dua pasar modal. Pasar modal kemarin kita sampaikan dua minggu kemarin. Pasar modal ada dua, ada syariah, ada konven. Pertanyaannya pasar modal itu apa kira? Apa? Pasar tempat ketemunya pembeli penjual, ya kalau modal dana usaha. Jadi kalau yang namanya pasar modal otomatis tempat penjual beli bertemunya penjual pembeli modal. Yang perlu modal pasti dia datang ke sini. Itu juga yang ingin modal, yang banyak duit, ingin investasi ke sini datangnya. Pasar modal bisa dimengerti? Kalau masih bingung, pasar yang kita ketahui pasar beras, tempat jual beras, pedagang pembeli yang mau beli beras ke sini, yang mau jual ke sini. Pasar bunga, ya Allah, yang jual bunga di sini, itu juga bisa pasar modal. Jadi semua para pengusaha, investor berkumpul di sini. Pertanyaannya, syariah itu apa? Konvensional itu apa? Syariah pasar modal sah, disetujui oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Sepakat kesyariahannya dan dibolehkan. Konven no DSN, tanpa DSN bebas, terserah apa yang mau pasar modal lakukan. Ini yang paling jelas, yang paling nyata perbedaannya antara syariah dan konvensional. Ada Dewan Syariah Nasional yang suatu ketika mengaudit, screening ini syariah kah tidak, ini usahanya masuk syariah kah tidak. SM Beda dengan ini bebas, dia mau jual apa, babi, minuman keras,
bebas. Nah disinilah posisi kita sebagai seorang muslim untuk membeli saham tadi. Konvensional kita juga bisa masuk ke dalam konvensional, bebas juga kalau sudah nyamannya, cuman enaknya saham syariah dia bisa masuk ke sini, dia bisa masuk ke sini. Tapi kalau ini tidak boleh masuk ke sini. Nah, itu namanya. Tempatnya rumahnya Jakarta Islamic Index. Ini rumah tempat perdagangan, tempat dagang syariah Jakarta Islamic Index. Tempat diperdagangkannya saham syariah. Semua saham syariah diperdagangkan di sini. Rumahnya kan? Rumahnya. Beda dengan rumah ini beda dengan rumahnya. Ini rumah saham syariah. Jadi semua saham syariah ada 30 saham yang real udah syariah, yang emitennya udah syariah, terus ada daftar efek syariah. Ini ada sini sekitar 360 saham syariah. Ini minggu kemarin sempat kita bahas. Silakan kalau ada yang kita gunakan, silakan kalau ada pertanyaan seputar saham syariah sebelum kita lanjut kepada peradab saham syariah, peradab personal syariah. Silakan. Oke. Jelaskan perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Oke, pembeda pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Tadi sedikit sudah Bapak jelaskan. Ada DSM di sini yang tidak dimiliki oleh pasar modal konvensional. Pertama DSM, terus ada lagi peradab. Jelas kalau peradab dulu seperti jelaskan zatnya ini harus, peradabnya harus bebas daripada riba, jelas, pricing dan yang lainnya. Ini tidak memabukkan, ya peradabnya halal. Ada mungkin jual yang tidak halal, jual syariah halal. Riba, basic halal, dan gawang ya. Jelas Pak? Harus jelas padanya. Ini yang sering disampaikan Pak ulama kita juga. Yang namanya lizatnya itu harus berupa halal, peradabnya harus halal, mekanismenya juga harus halal, tidak dicampur dengan yang lain-lainnya. Terus kayak ini kemarin sempat kita bahas juga keuangan 55-45%. Masih ingat? 55% modal, 45% utang. Jadi modal tidak boleh lebih dari utang, tidak boleh lebih daripada modal. Nah ini ini keuangan. Terus ada tadi kemarin sempat 10% uang halal. Ya Allah, ini masih penting udah Bapak kemarin 10%, ada yang 9%, ada yang 8%. Malaysia 1%, kita masih 10%, ingin aman. Ini mungkin sedikit berbeda antara yang syariah dengan konvensional. Konvensional bebas saja, dia tidak memikirkan peranakan di zat ini, kali pokoknya jual semua. Pokok dijual. Kalau syariah kan jelas, zakat jelas pokok ada haramkan. Dan pedagang kami jelas. Kalau konvensional boleh, minuman keras boleh, obat-obatan terlarang boleh. Kalau mereka ada lagi adoption boleh, weapon boleh kalau mereka boleh. Tapi kalau kita membatas pembeda. Pak, iya. Saya ingin bertanya. Terus Pak, gimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini Pak? Oke, perkembangan kemarin ini sedikit perkembangan. Kita punya rumah untuk syariah Jakarta Islamic Index di Bapak Tadila. Dulu awal-awal
Ini ada 30 saham syariah. Awal-awal 2000 tahun 2000 saham syariah. Sekarang tahun 2022 ada 360 saham syariah. Artinya apa? Di sini ada perkembangan meningkat signifikan. Ini 360 saham syariah yang list di saham di syariah. Ini daftar efek syariahnya. Terus ada di perusahaan-perusahaan sukuk ada 1000 lebih perusahaan syariah yang jual sukuk. Artinya apa? Perkembangan untuk pasar modal yang ada di Indonesia itu lumayan besar. Karena menyebabkan sekali-kali lagi syariah ini bebas jualnya. Dia boleh jual di konvensional, tapi konvensional ada boleh jual di syariah. Jadi orang muslim boleh beli, tidak ada masalah. Itu namanya di syariah. Jadi orang muslim saya mau yang syariah, boleh diambil syariah. Jadi itulah yang menyebabkan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia luar biasa. Artinya dari sukuk ini 1000 lebih perusahaan yang sudah masuk ke saham syariah, ke pasar modal syariah. Terus perusahaan emiten yang jual saham syariah sudah hampir 300-an lebih. Artinya pengusaha sekarang sudah melek dengan syariah. Syariah itu lebih menguntungkan, lebih aman, lebih suci lah bahasanya kan, karena rahmatan lil alamin dunia akhirat. Nah ini ada di pertanyaan, cukup 2 pertanyaan mungkin lah sebagai perwakilan. Ini yang minggu kemarin kita bahas pasar modal. Jadi ketika ditanya di kampung apa itu pasar modal, ini jawabannya pasar ya pasar gitu. Modal ya modal, jadi tempat jual belinya modal di pasar tersebut. Tempatnya apa? Tempatnya ini rumahnya gitu. Nama pasarnya kalau itu pasar di Bogong, pasar di Manting, pasar Jakarta Islamic Index. Jadi semua perdagangan di sini. Mau beli baju di Bogong ya orang pasarnya ini. Ini gambaran singkat kita mengulang-ulang tentang pasar modal. Sekarang kita bahas produk pasar modal dari tadi. Produknya apa gerang? Kita punya produk di pasar modal ada 3 produk. Tadi Bapak sebutkan saham syariah, saham sama dengan konvensional saham konvensional saham syariah. Terus ada obligasi syariah atau sukuk. Ya, 3 reksadana syariah. Saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Ini produk yang ada pada perbankan syariah. Di mana dijualnya Pak? Ya, Pak akan memulai bisnis ini. Kita coba dari konsep dasar saham dulu. Ini saham yang diperdagangkan di pasar modal. Saham surat berharga, ya Allah. Jadi ini surat Bapak punya perusahaan, Bapak perlu bukan cabang di izin, ini surat berharga Bapak, silakan dibeli. Ayo beli. Jadi perusahaan Bapak kan jelas di sana, misalnya perusahaan jual beli sapi misalnya kan, sapi. Jadi dari sana buka cabang, di bagian cabang gitu kan. Jadi buka Bapak perlu dana 1M. Dipecah gitu kan, dipecah 1M ini ada beberapa saham. Ya anggap 1000 saham misalnya, sejutaan harganya. Wah itu kan jadi siapa mau beli semua itu saham. Setelah terkumpul duitnya Bapak berikan. Nanti ada yang mundur, ada asik nih sahamnya jual, ada yang beli, ada asik jual beli, sell by seller gitu kan. Itu yang menjadi pada saham. Tapi yang jelas sekali lagi perusahaannya harus ini bebas dari zatnya, harus halal, produksinya harus halal. Ketika kita beli judi, buka perusahaan judi atau buka biliar, cabang biliar di Berbikin. Biliar di Banjarmasin lumayan ramai gitu, jadi buka cabang. Nah itu ada duit. Itu
bukan masuk dalam prinsip syariah. Mekanismenya transaksi pembelian saham syariah di pasar modal itu ada waktu. Misalnya kita beli Unilever salah satu produk syariah. Kemarin sudah Bapak sampaikan. Ada Indofood PBK syariah. Ada lagi Excel Asiata juga masuk syariah. Yang pakai Excel. Ada lagi ada Wika kontraktor. Ada United Tractor. Nah, ini yang udah syariah. Unilever jelas kalau produknya benar, kita mengenai itu produk Unilever, zatnya DGI sah, boleh, zatnya boleh, DGI-nya boleh, DGI-nya boleh, keuangannya boleh. Ini beli di sini, nanti kita beli, saya mau beli saham Unilever, harganya 3 juta misalnya. Ditahan dulu, ada support lah, ada langsung beli. Tahan dulu, nanti dieksekusi, duitnya juga halal dan lain-lain kayak apa. Saya itu baru dilepas sahamnya. Itu kalau saya ada beli support, kalau konten support langsung baik saya baikkan. Kalau saya dilarang dalam Islam, tidak boleh secara langsung dan itu dilarang oleh Islam. Konvensional bebas, tidak ada halangan, bebasnya. Instrumen saham syariah dan perkembangan Indonesia tadi disampaikan sedikit. Nah, tercatat dari ke tahun menunjukkan peningkatan dikarenakan ya pasarnya bebas tadi kan. Saham muslim, non muslim itu bebas memilih saham syariah. Saham syariah ini juga bebas lumayan di mana-mana boleh. Itu nyamannya saham syariah. Beda dengan konvensional di Bapak ada boleh masuk ke syariah, tapi syariah bebas masuk ke konvensional. Ini rumahnya Jakarta Islamic Index tahun 3 Juli 2000 itu meningkatnya. Jadi udah ada 22 tahun lah, tua sudah. Yang kalian mungkin 22 tahun belum. 21 sama hampir sama dengan usia Jakarta Islamic Index. Ini instrumen pada bagi saya sukuk tadi contoh sukuk ini sudah disahkan tahun 2020 pembolehannya oleh Fatwa DSM. Jadi ada yang melanggar investasi itu haram. Ini fatwanya investasi itu haram misalnya kan di kampung ada boleh berinvestasi, ada boleh berasuransi. Ini jawaban daripada kita. Ini ada fatwanya boleh ulama membolehkan tentang ketentuan umum, ketentuan tentang karakteristik hukum, ketentuan terkait penerbitan ketentuan perdagangannya ini sudah ditentukan. Jadi kalau ada argumen di kampung pakai investasi investasi haram, keluarkan ayatnya. Ini ayatnya. Anak sukuk kecil, tukang sukuk, keluarkan ayatnya. Anak saham, keluarkan ayatnya. Nah ini ya pembolehan majlis apa ini? Imam Majlis Ulama kita ya Allah. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional ini majelisnya. Ini pembeda antara sukuk dan obligasi konvensional. Sukuk syariah, obligasi konvensional ini sukuk. Jadi ada akad, ada 2 akad di Indonesia. Dua akad ya, yang tren, yang dipakai, yang digunakan banyak di perusahaan-perusahaan. 2 akad ijarah dan mudharabah. Kalau di negara lain ada istisna, ada musyawarah, tapi mungkin istisna di Indonesia kurang peminatnya. Ini yang banyak di kita ijarah dan mudharabah. Pembedanya dengan konvensional beda banget. Yang mana? Mudharabah ada bagi hasil, ijarah ada sewa dan kepemilikan. United Tractor misalnya kan ada membuka lahan perumahan, datang ke sini menggunakan akad ijarah, nyewa
nyewa traktor ataupun produser. Ada dia syariah, jadi akadnya ijarah. Konvensional bebas, akadnya utang apa, akadnya kredit macam bebas. Jadi transaksi uncertain kontrak langsung, langsung gitu kan. Kalau mereka tidak ada pengakuan bebas, kalau kita masih ada akad gitu kan. Ini tangan dulu Pak, di sini anunya buka rekening dulu jelas. Tapi kalau konvensional jelas. Pendapatan bagi hasil kalau dari ijarah imbalan kopi bagi mereka konvensional bunga atau riba. Waktu pendek menengah dan panjang. Tapi kalau konvensional bebas yang panjang ada 100 tahun bisa, 50 tahun udah, 40 tahun udah bebas. Kalau syariah sampai 20 tahun ada. Kemarin ada PLN, perusahaan PLN dia perlu dana untuk pembangunan induk gandum. Dia perlu dana, jadi dia buka 20 tahun lah, 20 tahun kalau masih hidup dan umum bisa ketemu bagi hasilnya. Kalau udah ketemu bisa dituliskan 20 tahun lumayan, tapi ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun pendek. Paling pendek berapa lihat tuh di tabel itu ada 2 tahun untuk paling pendek. Yang lainnya 3, 5, 10, 20. Waktunya pengembalian indikatif berdasarkan pendapatan income, itu berapa yang dihasilkan oleh perusahaan, maka dikembalikan sesuai yang didapat oleh perusahaan. Karena dia berapa halal bagi hasil. Berapa keuntungan 1M dibagikan kepada nasabah yang membeli sukuk. Kita tunggu sebelumnya jelas ada akadnya ya Pak. Pada institusi ini dapat belangko, dapat bagi hasil. Tapi ditentukan sebelum diakadkan saya mau ini, jual bukan sini. Klub tetap itu kalau konvensional. Jadi seberapa keuntungan perusahaan, seberapa ruginya perusahaan, konvensional bebas 20%, katanya 20% mengapa? Dari misalnya kalau keuntungan 20% dibagikan ke nasabah, begitu. Kalau keuntungannya 3M, saya dibagikan, gitu kan? Kalau syariah, tapi kalau konven saya ikut 30M. Misalnya keuntungannya berapa M, tetap saja pembagiannya segitu. Kalau suku, kalau konvensional, Anda layak aset perlu tidak perlu agunan. Jadi perlu agunan, syariah perlu agunan, konven dan perlu agunan. Akibat halal haram, hukum masalah dunia dan akhirat, mudarat. Mudaratnya ada ya makruh lah bahasanya Allah, atau sangat membahayakan diri sendiri. Mudarat harus sesuai saja bebas. Ini penggunaan hasil kreditannya bebas. Anak dipakai kemana-mana bebas, jalan-jalan. Tapi kalau itu harus sesuai dengan syariah. Ini pembagiannya syariah, harus syariah juga dikeluarkannya. Itulah jadi ngalih syariah ini, tapi imbasnya halal falah ya Allah. Kesulitan syariah di sini ya falah ujungnya. Sakit dunia di akhirat dapat hasilnya. Sedikit ujungannya, untungnya sedikit, tapi di akhirat berlimpah gitu kan. Karena tadi yang dikerjakannya halal, yang ditentukannya halal, maka hasilnya pun akan imbasnya kepada halal. Itu perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional. Ini jenis sukuk tadi udah Bapak sempat Bapak betulkan. Jenis sukuk idzara, mudharabah, musyawarah, istisna yang sering terjadi di daerah Arab. Mereka bikin jalan tol, bikin jalan besar misalnya, atau bikin pusat besar. Saya mau bikin cabang perlu dana 5 triliun misalnya kan. Jadi berfungsian pengumpulan duit, ingin bikin perusahaan itu, ingin bikin cabang 5 triliun, kumpulan, setelah berhasil nanti keuntungannya bagi hasil. Nah ini membangun istisna proyek membangun lapangan bola misalnya di Banjir itu saya belum ada lagi istisna. Kita mudah aja, mudah aja sudah. Kalau mereka ada sewa-sewanya di belakangnya, bikin jalan tol masuknya bayar
Itu bagi hasilnya. Bikin stadion Mandalika misalnya, untuk selesai bayar masuk nanti dibagikan hasilnya. Itu oleh istisna. Jadi proyek pemerintah. Ini cukup aman kalau kalian menjalankan perusahaan, kecuali perusahaannya bangkrut, maka cukupnya hilang. Tapi untuk perusahaan yang mungkin bangkrut dan dia perusahaan milik negara, BUMN, untuk bangkrut ini bangkrut. Mekanisme manajemen suku sesuai dengan international best practice dapat dilakukan dengan cara book building, lelang atau prepaid placement. Ini cara-caranya, mekanismenya. Perdagangan obligasi dalam perspektif Islam di sini dibolehkan, tidak menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli, itu intinya. Itu intinya. Jadi tidak ada di sini istilah menipu, ada jujur. Jadi kejujuran, keterbukaan, transparansi setiap akad perdagangan, itulah yang terjadi pada obligasi saya. Jadi transparansi ini perlu banget dalam suatu perdagangan. Reksadana syariah, reksa tempat, dana duit, sama kayak video tadi, reksa tempat, dana duit, reksadana dua kali tempat, dana, tempat menyimpan dana. Jadi semua saham di perdagangan di sini beda dengan saham. Beda dengan saham kita yang jalankan. Reksadana ada yang menjalankannya manajer investasi, MI, manajer investasi, lagi-lagi keuntungan bagi dua, risiko bagi dua. Reksadana syariah, tapi kalau saham syariah risiko di kita high price, high return, risikonya banyak, tapi returnnya juga banyak. Saham syariah. Tapi kalau sukuk risikonya sangat nihil, ada yang nihil sedikit, untungnya banyak. Nah itu kalau sukuk untungnya banyak, pasti gitu kan. Jadi dengan saham turun naik ada pasti. Reksadana juga beda pastian ada. Tapi kalau sukuk ada kepastian sampai 3 tahun, 5 tahun itu kembali duit kita. Tapi kalau sukuk kita investasi bisa yang 3 juta bisa berkurang atau bisa naik. 3 juta kita investasi saham, bisa besok jatuh 2.800, bisa 2.900. Tapi kalau sukuk dia bisa ada ketetapan, tetap dulu paling ada tetap, terus ada bagi hasil yang diterima. Reksadana ada manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Jadi dia investasi, dia menjalankan bisnis kita, dia yang menjalankan, dia yang lebih paham Pak. Dia yang lebih paham, Pak ini ada saham bagus, beli kah? Pak ini sahamnya turun, jual kah? Itu manajer investasi tugasnya. Bagi hasil, duitnya dibagi, untungnya dibagi. Sedikit keuntungannya. Pembedanya, keuntungan dan kerugian reksadana saya tingkat likuiditasnya baik, risiko perubahan kondisi dan politik itu kerugiannya ada politik daerah pemilu misalnya kan, ini mau bergoncang ganti reksadana bisa naik. Dikelola dengan investasi yang andal jelas, biaya rendah karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor. Kalau kerugiannya, resikonya berkurang, nilai unit penyertaan, terus dari segi asuransi kehilangan klaim untuk pengajuan asuransi. Ini sedikit pengulangan dua materi yang kita bahas pasar modal syariah dengan 3 produk yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Oke, mungkin sebagai penutup, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana? Salah yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.